Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa manusia itu akan ditetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya, kemudian bahagia maupun susahnya pada saat usia 120 hari. Ya. Padahal ada ayat kalau nggak salah itu ya, saya lupa ayatnya, tapi bunyinya kurang lebih begini. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya. Jadi artinya rezeki ajal itu sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Ya. Tetapi di hadis itu dinyatakan bahwa manusia itu akan ditetapkan rezekinya, ajalnya, kemudian perbuatannya, serta bahagia dan sedihnya pada saat janin itu berusia 120 hari. Ya. Terus korelasinya dengan ayat yang mengatakan kulais yusibana ilama kata bulahulana yang ada di Lauhul Mahfuz, itu berarti kan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Berarti kan di dunia ini sifatnya hanya memindahkannya di Lauhul Mahfuz ke dunia ini atau bagaimana Pak ya? Mungkin penjelasannya bisa lebih detail lagi. Kalau surat Al-An'am ya. Kulai yusibana ilama kata lana wa maulana falyatawakkalil mu'minin atau mu'minun ya. Ayat ini biasanya dijadikan wiritan oleh ahli hikmah. Ya, ngamali itu nggak gampang dibaca, nggak gampang disantet, nggak gampang apa gitu ya. Artinya kul, nyatakan, katakan, lai yusibana, tidak akan menimpa kami, tidak akan mengena pada kami. Yusibana itu musibah, sesuatu yang menimpa, itu disebut musibah. Kebaikan maupun keburukan sebetulnya ya kan, yang mengena pada kita kadang-kadang dalam hidup itu terkena kebaikan, terkena keburukan gitu ya, itu disebut musibah sebetulnya. Sesuatu yang menimpa. Malah kadang-kadang zaman dulu ada sahabat yang dipilih menjadi khalifah, itu pun tidak syukuran, tapi malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Jabatan itu ternyata menurut dia musibah, karena kebaikan itu musibah, karena kalau kita nggak bisa menjaga kebaikan juga jadi bencana buat diri kan itu ya. Jadi nyatakan la yusibana, tidak akan mengena pada kita, tidak akan menimpa pada kita ya, itu ila kecuali ma apa saja kata Allah yang telah ditulis. Kata itu ditulisnya di sebuah loh itu semacam papan gitu kalau bahasa kitanya, mahfud yang dijaga. Kata Allah yang ditulis oleh Allah dia di loh mahfud, kata Allah itu. Kata Allah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Gua maulana, dialah pelindung kita, dialah pembinaan kita. Makanya faya tawakal, maka hendaklah bertawakal. Faya tawakalil mu'min, kalau kamu orang beriman, tawakallah kepada Allah. Terus bagaimana hubungannya dengan hadis tadi? Kan udah ditetapkan di sana. Dan tadi itu kan pas ditiupkan. Nah, ketika ditiupkan ini, orangnya sudah pindah apa belum? Roh sudah pindah belum dari alam arwah? Sudah. Pindah ke alam rahim. Nah, di sini Pak, sebetulnya satu sama lain saling berkaitan antara hadis dan firman Allah ini. Ketetapan Allah di alam azali disebut qadha. Kemudian setelah ditetapkan dilaksanakan di alam ini, alam sahadah ya, baik alam rahim alam itu udah termasuk alam sahadah karena bisa disaksikan, bisa dideteksi, namanya qadar. Makanya iman itu pada qadha dan qadar. Makanya qadar itu masih bisa berubah dengan doa dan ikhtiar kita.
Tapi ada yang tidak bisa. Karena mutlak takdirnya. Contohnya, Allah tetapkan kita laki, nggak bisa kita berubah jadi perempuan. Betul nggak? Gitu. Kalau dilakukan itu penyimpangan, dilarang. Yang boleh merubah itu sifatnya penyempurnaan. Artinya yang tadinya tidak sempurna karena cacat, karena macam-macam, karena teknologi udah canggih, disempurnakan, dirapiin. Itu nggak apa-apa, tapi kalau merubah nggak boleh. Paham Pak? Karena itu mutlak takdirnya. Jadi berkaitan apa tidak? Qadha itu ketetapan Allah waktu di alam azali, tempatnya di alam mahfuz. Tapi qadar setelah lahir di dunia ini. Nah, ini takdir Pak, ini qadar ini. Tapi ketetapannya di sana dulu juga sudah ada. Makanya ruh-ruh kita disebutnya Rasulullah al-arwahu junudum mujanadatun. Ruh-ruh kita ini dulu saling berkumpul, bergerombol-gerombol. Kita kumpulnya sekarang ini sudah ada ketetapan, kita dulu pernah gerombol-gerombol di sana. Paham Mbak? Makanya kita asik nyambung. Kalau enggak nyaman kita. Kita nyaman kan? Bertahun-tahun nyaman kan? Dulunya sudah di sananya. Ada junudum mujanadatun namanya. Semua arwah junudum mujana ada pemimpinannya, ada komandan-komandannya. Ketika di sana kita di sini mesti nyambung. Kalaupun ada yang jadi bangsa Arab, jadi bangsa Belanda, kalau dulunya di sana ketemu nyambung. Tapi walaupun satu kampung, satu ini kadang dulur sekalipun, karena nggak rombongan di sana, dulur itu jadi musuh Pak. Wong liya malah jadi bateh. Gini betul. Itu. Pripun Mas Jul? Bisa diterima Pak? Iya itu maksud saya. Jadi tidak bertentangan. Memang seolah-olah loh, iya loh. Tapi coba mari kita kaji. Nggak mungkin Allah bertentangan dengan Rasulnya. Rasul menentang Allah itu nggak mungkin. Iya. Nah itu maksud saya. Ada lagi Pak. Tapi kalau kurang puas, kurang apa, ada pemahaman lain, monggo, nggak apa-apa. Nggak harus dipaksakan harus kayak saya kan, enggak lah. Enggak kan kita sama. Namanya sharing, saling memberi masukan, tukar pikiran, tukar pengalaman. Mungkin saya banyak pikiran tapi kan kurang pengalaman saya. Cuman saya hanya banyak pikiran aja kan gitu. Tapi belum pernah ngalamin kan bisa Pak ya. Otak kita ini, pikiran kita ini hanya berfungsi untuk menyimpan data, nge-save. Gitu? Nah, sehingga menjadi ingatan. Tapi beda dengan kesadaran. Kesadaran itu spiritual. Nah itu. Pun ada yang lain ya, monggo bener bro, silakan. Sudah dibatin sama. Ayo. Nggak apa-apa Pak, memang harus segala sesuatu yang tersurat. Ayo kita cari apa yang tersirat. Gitu. Harus supaya kita ada kemantapan. Dalam ibadah kita mantap, berarti mantap. Monggo, silakan. Bapak Andi boleh. Bapak Yasir ya, enggak Yasir lana kula umur pakai. Kalau Pak Yasir gampang terus urusan nih. Yasir terus enggak ada asirnya pokoknya. Gampang nggak Pak Yasir ya. Gampang dengan Gusti Allah. Pripun Pak? Monggo lah. Nggih. Nambah Banur. Monggo. Enggak apa aja. Tuh. Kita ngobrol. Kita baru saja memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1945. Memperingati Kemerdekaan 17 Agustus. Iya. Memperingati kemerdekaan bangsa kita lah itu ya. Terus gimana supaya
kita memerdekakan jiwa kita, Mbak Yai. Memerdekakan Jiwa kita. jiwa kita. Kita kan berada memperingati kemerdekaan negara. Negara. Ya. Ya. Kalau cara untuk memerdekakan jiwa kita, caranya bagaimana, Mbak Yai? Wah, ini Tingkat jawabannya tinggi. ini harus dari mana saya harus menjawab kan itu ya Pak? Kalau kita cerita peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, Iya. identiknya kan dengan perjuangan, Iya. betul nggak Pak? Nggak, kalau kita ditanya tentang kemerdekaan Republik Indonesia, kita kemarin memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Iya. Kalau bicara kemerdekaan kan identiknya dengan perjuangan, Perjuangan. khususnya Indonesia. Iya. Karena Indonesia ini merdeka murni dari hasil perjuangan, tapi tetap hakikatnya dengan rahmat Allah yang Maha Esa. Tapi kan sababiahnya dengan usaha perjuangan para pahlawan. Iya. Ya saya tidak berbicara tentang, karena saya kan nggak ngalami, Iya. tapi kan sejarah menceritakan bahwa Indonesia merdeka ini bukan hadiah dari penjajah. Perjuangan. Indonesia ini satu negara yang merdeka bukan karena diberi hadiah oleh penjajah. India diberikan hadiah oleh Inggris kemerdekaannya. India, Malaysia, oleh Inggris. Amerika itu menurut sejarah merdeka karena mengusir penduduk asli. Ini benar Pak? Iya, Indian. Iya. Tapi Indonesia Pak berjuang Pak untuk merdeka, mengusir penjajah. Dan bangsa Indonesia tidak ada yang diusir penjajah. Dan Indonesia tidak mau menerima kalau Indonesia ini merdeka karena hadiah dari Jepang. Ya kan? Itu benar-benar mengusir penjajah. Perjuangannya. Bahkan kalau kita berpikir ya, para pejuang itu dia rela mati Pak demi wujudnya kemerdekaan negara ini. Bahkan nggak pernah terpikir masa bodoh saya mau mati di mana, mau mati dalam keadaan apa. Semua dikerahkan untuk perjuangan, dikorbankan jiwa, raga, dan semua yang dikorbankan demi lahirnya kemerdekaan. Bahkan dia nggak terpikir istrinya bagaimana, anaknya bagaimana demi kemerdekaan. Mumpah darah. Makanya saya sebetulnya takutnya dibilang nyeleneh ya. Sempat berpikir, cuman mau kompak apa tidak? Ini jadi masalah. Soalnya ada hal-hal yang kadang-kadang bentuknya tasakuran, tapi prakteknya kufur. Ini betul. Kita cerita ini dulu lah. Kalau kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kan berarti memperingati para pejuang, para pahlawan yang telah gugur di medan perang demi kemerdekaan. Dengan mengorbankan, mestinya yang pantas hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus itu acaranya Haul Akbar, memperingati gugurnya para pahlawan kemerdekaan. Haul Akbar mestinya dengan penuh keprihatinan, mendoa, bukan joget-joget. Apalagi lomba-lomba yang tidak mendidik, ya kan? Saya punya cerita Pak, cerita aja ya. Karena saya ditanya, ada berbagai perlombaan 17-an. Salah satunya ada lomba makan kerupuk. Ini cerita, saya pernah dapat masukan dari teman. Nah, anak-anak yang ikut lomba, misalnya 5 orang, 5 anak ikut lomba, 1, 2, 3, 5 lomba untuk makan kerupuk. Ya sambil dangan-dangan sendiri gitu ya. Ada salah satu anak yang cuma diem aja, nih kerupuk di depannya dia diem aja sampai selesai Pak. Berarti nggak juara dong, kerupuknya belas nggak kemakan sedikit pun. Yang lain dimakan, ada yang keruak, ada yang itu. Setelah selesai, ini anak diwawancara ditanya, "Nak,
Kenapa kerupuknya kamu diamkan? Kenapa kamu nggak makan seperti yang lain? Anak ini santai jawabnya. Saya teringat pesan ibu saya. Apa pesan ibu kamu? Saya nggak boleh makan sambil berdiri. Wah, anak ini banyak yang haru malah dikasih hadiah, Pak. Menang. Ini yang bener nih, malah yang juara malah. Bagaimana, Pak? Ya. Saya teringat pesan ibu saya, dimanapun saya berada, nggak boleh makan sambil berdiri. Itu diinget-inget sama anaknya. Banyak yang berbesmili itu. Nah, itu kalau kita kemerdekaan. Memang begitu caranya, gitu. Mensyukuri. Sebanding nggak dengan pengorbanan para pahlawan? Dengan cara kita tasakuran. Kita berjoget-joget. Ya, di atas mayat-mayat para korban kemerdekaan yang berjuang, enggak, kadang-kadang para veteran tidak bisa menikmati kemerdekaan. Satu itu ya, udah itu dulu. Ini hubungannya kan dengan kejiwaan. Ya. Kejiwaan bukan Pak ini? Nah iya. Bagaimana kamu mengaku merdeka dengan cara kekukuran itu? Loh, kalau bagaimana kita jiwanya merdeka? Ya jiwamu ditata, jangan lah. Ini jiwa orang model apa? Katanya berterima kasih. Begitu cara kamu berterima kasih atas pengorbanan para pahlawan. Balan apa tidak? Seimbang apa tidak? Sementara kita menikmati semua. Kalau Indonesia nggak merdeka, kita ngaji nggak setenang ini. Kalau Indonesia merdeka, kita nggak akan ibadah dengan tenang. Lihat yang perang-perang itu ibadah. Susah mau ibadah. Terima kasihlah sama TNI, sama Polri, ya kan? Polri menjaga keamanan negara. Kita bisa sembahyang dengan tenang, dengan aman, Pak. Coba nih perang. Bisa ngaji ini. Ada tentara yang menjaga pertahanan negara dari rongrongan musuh. Kita bersyukur. Ada TNI, ada Polri. Ini teman komen, wakil. Itu satu ya Pak. Nah, bagaimana jiwa kita merdeka? Merdeka itu terbebas dari segala bentuk intervensi. Merdeka itu terbebas dari segala bentuk tekanan. Kecuali tekanan Allah. Betul nggak Pak? Betul. Kita jujur, Belanda nggak menekan kita, Jepang sudah nggak menekan, Inggris nggak menekan kita. Bahkan kita banyak menggunakan fasilitas yang dibuat, diproduksi oleh mereka. Nggak ada tekanan kita. Kita bisa naik sepeda motor milik, bisa naik mobil kemana-mana, bisa naik pesawat pergi haji. Karena merdeka. Benar nggak? Secara fisik begitu. Bagaimana jiwa kita? Yuk. Selama jiwa kita itu sudah terbebas dari segala bentuk tekanan, itu jiwa kita merdeka. Nah sekarang jiwa kita merdeka atau tidak? Ada nggak tekanan-tekanan buat jiwa kita? Kita kadang-kadang tidak bebas, tidak merdeka karena ada tekanan. Tekanan apa? Hawa nafsu kita. Saya ini kan tokoh masyarakat, nggak bebas Pak. Harus gayanya kudu ngene, kudu ngono, kudu ada tekanan. Aku nek gak ngene iku. Yang tertekan jiwanya apa nih? Jiwanya. Bebaskan itu, pikiran-pikiran itu. Berarti jiwa kita bisa merdeka apabila telah terbebas dari segala bentuk kemelekatan. Kemelekatan itu apa? Segala sesuatu yang melekat di dalam pikiran dan hati kita kecuali Allah. Disinilah mana asyhadu alla ilaha illallah, itulah hakikat kemerdekaan, hakikat pembebas dari segala bentuk tekanan, kecuali tekanan Allah. Tekanan Allah tidak apa-apa, enak. Ya. Karena intervensi Allah, tekanannya dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Walaupun ditekan, makin berat tekanannya, makin nikmat. Contohnya
jenengan merantau ke Jakarta sebulan 2 bulan nggak pulang, kangen nggak sama istri? Kangen. Nah, yang muda-muda kalau bilang nggak kangen tak ketak ya, bohong amat nggak kangen, masih muda. 2 bulan 3 bulan di Jakarta merantau nggak ketemu sama istri, kangen nggak? Sangat kangen. Kenapa kangen? Karena ada rasa cinta, Iya. ada rasa sayang. Begitu ketemu, apa yang sama lakukan? Ada tekanan apa tidak? Ada tekanan apa tidak? Ada. Loh, nggak ada. Ada. Terus ngapain doang ketemu istri nggak ditekan? Lagi Loh, lagi muntah darah. loh jangan ketawa. Loh ini loh, kita ngaji kasunyatan kok. Fakta. Ngapain pulang kampung? Kalau Nganterin duit doang? tekanan pikiran nggak ada, Mbak. Hah? Tekanan. Tapi neken apa tidak? Jujur Ya, aja. Neken kalau secara ini Neken apa tidak? Cuma secara tekanan pikiran nggak ada. Nah, ya nggak ada, orang ketemu bojo kok pikiran. Orang dari sini aja mikir sampai orang mau neken. Betul enggak? Ya. Loh saya jujur, saya dulu waktu kerja di Aceh itu kan baru ada kira-kira 8 bulan baru pulang. Baru sampai Merak itu, ngene kok. Ngene kok. Lu pas terbayang banget itu. Ojo guyu sih. Merdeka ngono, Pak. Baru nyampe Merak. Murah. Mobil keluar dari kapal feri, kan saya di Aceh kerjanya, naik bis pulang ARS. Itu bayangannya apa kira-kira? Ketemu bojo, ketemu anak. Tapi yang paling terlintas begitu sampai Merak itu bojo, Pak. Merdeka ngono, Pak. Sampai Merak, pegel Pak sampai ngene iku. Numpak pada dikandani gak percaya. Teko wis hajar langsung ditekan. Tapi yang ditekan seneng apa enggak seneng? Seneng. Loh, seneng apa menderita? Seneng. Padahal ditekan loh. Itu kadang-kadang malah, Mas. Kalau dulu saya panggilannya Sam. Sam. Mbok nekennya yang kencang. Wah, baru kencang tuh. Pas puncaknya sekencang-kencangnya wah. Menderita? Enggak. Apakah bahagia? Iya. Menderita apa bahagia? Bahagia. Karena tekanannya dilandasi cinta dan kasih sayang. Tekanan Allah tidak pernah membuat kita tersiksa. Justru dengan tekanan Allah itu membuat kita bahagia. Karena apapun yang kita lakukan dari tekanan Allah itu wujud rasa syukur. Syukur itulah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Kalau sampan bersyukur nunggu bahagia, nggak syukur-syukur. Karena sampan nggak bahagia-bahagia, mergo urung merdeka. Halo, jadi piye, Bang? Berjuang, lepaskan segala bentuk kemelekatan, lepaskan segala bentuk tekanan-tekanan, kecuali tekanan Allah. Merdeka. Dengan apa? Syahadat. Pembebas. Orang dosa 60 tahun begitu syahadat dosanya dihapus. Gini betul? 60 tahun Pak, akhir. Begitu syahadat hapus. Terus sebutannya mu'alaf. Mu'alafatu qulubuhum. Gitu. Oke, wah. Nggih, bener. Bisa dipahami enggak nih? Bisa. Jadi bagaimana membebaskan apa supaya jiwanya merdeka? Melepas. Lepas segala bentuk kemelekatan yang akan menekan jiwa kita sehingga kita tidak pernah bebas. Tertekan dengan ketokohan, tertekan dengan keilmuan, tertekan dengan jabatan, tertekan dengan uang, tertekan dengan istri, tertekan. Melekatku. Akhirnya sembahyang ya ora iso khusyuk. Karena ada kemelekatan itu. Pripun, Pak? Bisa dipahami? Bisa diterima? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Langsung mudik. Saya Silakan. ingin nambahin Pak ya. Ya, tambahin, Pak. Tentang kemerdekaan ini. Bahwa di Tambahkan. tradisi tentara Indonesia itu Panglima Besar Jenderal Sudirman itu setiap malam 17 Agustus
itu selalu mengadakan renungan suci untuk seluruh prajurit, wajib renungan suci di makam-makam Taman Pahlawan, itu dalam rangka untuk mengingat jasa-jasa pahlawan. Jadi merdeka itu kita harus ingat jasa pahlawan. Iya. Dan yang kedua, itu renungan suci adalah di situ kita disuruh berdoa, munajat kepada Allah dengan memperbanyak kalimat tahlil. Karena Jenderal Sudirman itu orang Muhammadiyah, maka cukup dalam hati tahlilnya kan gitu. Nah, karena menurut beliau, karena bapak saya juga pensiunan tentara, bapak saya pernah menjelaskan, karena menurut Jenderal Sudirman, wasiat yang diberikan kepada prajurit-prajurit TNI, bahwa tahlil itulah sebagai pembebas kita dalam jiwa, supaya jiwa kita terbebas dari segala pengabdian, kecuali pengabdian kepada Allah. Iya. Itu. Betul. Jadi Mau. tapi sekarang ini jarang di kampung-kampung itu berduyun-duyun ke tempat-tempat makam pahlawan untuk renungan suci. Bahkan yang namanya lurah, RT itu juga jarang menganjurkan warganya untuk ke makam pahlawan. Padahal Jenderal Sudirman sendiri itu menganjurkan prajurit wajib mengajak istrinya, anaknya untuk ke makam untuk ikut renungan suci. Tetapi kesini-sininya itu banyak yang tidak melakukannya. Jadi sebetulnya Jenderal Sudirman sudah memberikan semacam semacam Wasiat. pendidikan langsung, karena dia mencontohkan langsung gitu. Ya. Mungkin Ya, juga semestinya cukup. itu. Nah, kalau untuk joget-joget, untuk macam-macam, kan ada momen yang lain, ya kan? Jangan pas malam 17-an gitu. Kan bisa lain, nanti ada orang nyunatin, kita ada organ tunggal ada campur sehari ya. Makanya Ulang tahun, kita Pak. terkenal dengan malam renungan suci kalau Nah, kita bilang. iya, itu yang bagus. Ya kalau untuk joget-joget adalah ulang tahun Pak Warto aja lah. Ya Jangan harusnya pas 17-an di gitu. RT itu juga di ini Pak ya, maksud saya dibudayakan renungan suci itu Oh, gitu. iya. Setiap jam 00, karena di dalam TNI itu renungan suci berlaku jam 00. Karena kata Jenderal Sudirman, disitulah pintu langit dibuka. Nah, itu kan di kalangan militer mungkin ya. Iya. Kalau kita di kampung ya minimal ya kita meniru lah. Ya. Mengenang jasa-jasa para pahlawan gitu. Labelnya syukuran. Kalau untuk yang macam-macam bisa di momen yang lain kan, tidak harus dengan embel-embel memperingati hari ulang tahun kemerdekaan gitu loh. Karena itu identik dengan perjuangan para pahlawan. Kalau pahlawan berkorban itu masa kita tuh wah ini kayak coba di momen yang lain lah. Cara saya itu akan lebih nyambung gitu. Ya kan? Kalau lagunya itu terus isinya ya itu kadang-kadang nggak sinkron, kadang-kadang. Tapi yang namanya orang punya pendapat macam-macam. Apalagi kan kita lagi merdeka, ini namanya kan menikmati kemerdekaan, nah itu beda lagi. Jadi orang eling, coba yang berjuang. Jadi bukan memperingati, ya kan? Seneng. Pesta kemerdekaan, wah itu ya. Bukan memperingati. Memperingati ulang tahun kemerdekaannya dan yang diperingati perjuangannya kan. Sama dengan kalau kita memperingati hijrah, itu kan kalau bicara hijrahnya Rasulullah kan hijrah dalam rangka perjuangan. Sama dengan itu sebenarnya. Khol itu keren tuh. Khol akbar. Mengenang jasa-jasa perjuangan para pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan. Keren Pak kalau ada. Ya terserah nanti siapa yang mau mengadakan itu yang akan datang. Ini namanya renungan ya. Kalau kita bisa yang akan datang coba kompak begitu keren. Lebih berkah. Nah, masalah senang-senang nanti momennya lain lah. Jangan hari ulang tahun kemerdekaan tapi hari ulang tahun Pak Zul Fauzan misalnya kan ini nggak apa-apa ya Pak. Ya. Nggak apa-apa kok. Seneng mergo apa? Pak Zul lahir. Iya kan? Karena umumnya bahagia, orang mendengar kelahiran itu semua tetangga itu bahagia, senang, selamat kan gitu. Beda. Ya, ada lagi Pak, cekap. Ya kalau cekap ya,
Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngopinya diteruske saya sore. Thank you.